Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami, kembali lagi dengan kita di channel Paguyuban Nur Ahad. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah mengendarai hawa nafsu hingga mencapai mutmainah. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke pembahasan. Kita akan mencoba menjelaskan sedikit berkaitan dengan nafsu tadi. Jadi nafsu tadi mungkin secara garis besar menurut Islam itu dibagi menjadi empat. Satu amarah, keduanya lawamah, ketiganya mulhamah, keempatnya mutmainah. Namun menurut kasanah Jawa itu ada nafsu itu amarah, supiyah, alwamah juga ada. Cuman kita tidak bahas ke materi yang itu. Kita bahas garis besarnya saja secara pengetahuan umum. Jadi kami akan mencoba mengilustrasikan ya berkaitan dengan nafsu tadi. Supaya kita mempunyai ketenangan jiwa, supaya kita mempunyai ketentraman berpikir dan kenyamanan dalam beribadah. Tentunya kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu tadi. Jadi hawa nafsu kita ilustrasikan seperti kendaraan kita. Jadi kalau seandainya kita sebagai manusia kemana-mana kita pergi itu mengendarai hawa nafsu kita, tentunya itu akan meringankan beban kita. Kita mengurangi tenaga yang kita keluarkan dan kita lebih cepat mencapai tujuan kita. Seperti itu. Namun demikian sebaliknya, apabila kita sebagai manusia itu dikendarai hawa nafsu, otomatis akan berat. Berat dalam semua hal, berat dengan apa yang akan kita jalani dan tentunya juga akan lebih lama kita mencapai keinginan kita. Kita gambarkan nafsu tadi adalah kendaraan. Kendaraan tadi bisa dikategorikan ringan, sedang, dan berat. Berkaitan dengan itu mungkin lebih gampangnya kita ilustrasikan seperti sepeda goes, terus mungkin motor ataupun mobil. Nah, itu berkaitan dengan nafsu keinginan kita tadi. Jadi kalau seandainya kita pakainya sepeda goes, sepeda ontel, otomatis kita mau pergi kemana itu juga lebih ringan. Namun demikian otomatis nyampe-nya juga agak lama, walaupun kita mengendarai sepeda tadi. Sebaliknya kalau kita pergi, walaupun kita cuma pakai sepeda ontel, kita pikul, otomatis juga akan berat. Kita kemana-mana susah, nyampe-nya juga lama. Nah, begitu juga dengan motor ataupun mobil. Apalagi kalau mobil. Mobil itu sesuatu hal yang untuk diangkat itu di luar nalar kita. Sesuatu hal yang berat. Digambarkan nafsu tadi, apabila kita mempunyai keinginan yang di luar batas kemampuan kita dan kita paksakan, otomatis itu akan sangat luar biasa sulit. Ya, kita gambarkan seandainya kita punya keinginan pengen punya kendaraan seperti tadi mobil secara nyata, sedangkan kemampuan kita tidak bisa nyampe ke sana, namun kita paksakan, akhirnya mobil dapat tapi yang lain terbengkalai. Nah, itu akan membebani diri kita sendiri. Gambarannya seperti itu berkaitan dengan nafsu. Semakin besar nafsu kita, kita tidak mampu mengendalikannya, maka semakin besar imbas ke diri kita, menyusahkan diri kita. Dan keluarga tentunya kalau kita yang sudah berkeluarga. Seperti itu. Kita mengupas sedikit masalah nafsu tadi ya, amarah. Nafsu amarah ini adalah nafsu yang tidak baik. Karena itu akan mendorong jiwa kita itu menghalalkan segala cara, tidak mengindahkan aturan agama. Jadi akhirnya yang tidak halal kita halalkan, yang tidak baik kita jadikan baik.
Karena ya begitu tadi, karena mengikuti keinginan kita. Ya mungkin yang tidak mampu dia mampu-mampukan. Akhirnya yang harusnya tidak dia lakukan, dia lakukan. Ya, mungkin bagi yang mempunyai jabatan akhirnya menyalahgunakan jabatannya dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah menguntungkan diri sendiri tadi tanpa memikirkan baik buruknya, dosa dan tidak dosa. Itu sesuatu hal yang tidak baik karena akhirnya akan menjauhkan diri kita dari rahmatnya Allah tadi. Seperti itu. Mungkin yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini mungkin sudah tahu, banyak yang tahu lah. Karena nafsu ini adalah nafsu yang menyesali diri sendiri, mencaci diri sendiri. Ya tentunya itu mungkin berkaitan dengan khodo-khodar yang ditetapkan Allah kepada kita. Jadi kita tidak terima dengan apa yang sudah ditetapkan Allah kepada kita. Itu sesuatu hal yang sangat tidak baik. Itu akan menjadikan hancurnya diri kita, hancurnya berpikir kita. Karena kita tidak menerima keputusan Allah. Akhirnya kita akan mempertanyakan keesaan Allah tadi. Kok begini ya, kok begitu ya, kok saya ditakdir begini ya, kok tidak sama dengan yang lainnya, dan lain sebagainya. Maka janji Allah apabila kita tidak mensyukuri nikmat, ya maka siksa Allah atau adab Allah itu pedih. Itu luar biasa, itu bahaya sekali. Maka dari itu kita harus mengkokohkan iman kita, mengkokohkan tauhid kita. Kita harus percaya terhadap khodo dan khodar tadi. Kita harus kendalikan hawa nafsu kita tadi. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam lindungan Allah dan tetap dalam rahmatnya Allah tadi. Seperti itu. Yang ketiga itu nafsu mulhamah. Jadi nafsu mulhamah ini adalah nafsu yang dimana orang tadi sudah sadar betul, sudah tahu betul dengan kemampuan berpikir dia, karena apa yang dia lakukan tadi adalah perkara yang tidak baik. Jadi dia tahu bahwa mungkin melakukan hal ini, melakukan hal itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dia tahu itu perkara yang tidak baik. Namun dia tidak bisa melepaskan diri dari perkara yang tidak baik tadi. Karena masih terhalang, terhambat jiwanya tadi. Akhirnya dia cukup tahu saja, dia cukup tahu kalau yang dia lakukan itu salah. Namun akhirnya dia akan memakai pikirannya dia untuk mencari pembenaran dari apa yang dia lakukan. Itu juga luar biasa, dosanya luar biasa. Karena termasuk dosa yang besar itu ya apabila dia mengetahui kesalahannya, namun dia tetap menjalankan. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. Dia tidak tahu, tidak paham, ya mungkin walaupun dosa, pastinya akan berbeda. Suatu contoh, perkara makanan yang haram. Dia tidak tahu kalau itu haram. Dia makan, ya mungkin perhitungannya akan lain. Berbeda halnya dengan orang yang tahu kalau itu perkara yang keji, perkara yang mungkar, perkara yang haram, namun tetap dia lahap, dia libas tanpa memikirkan kaidah agama tadi. Itu tentunya hal yang tidak baik. Itu akan menutup jiwa kita, menutup pikiran kita dari rahmatnya Allah tadi, dari kebenaran yang datangnya dari Allah tadi. Itu sangat tidak baik karena itu tadi kebenaran yang hakiki itu ukurannya adalah dunia akhirat. Kalau kita hanya mengejar dunia, maka itu adalah termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Seperti itu. Yang terakhir itu adalah nafsu mutmainah. Jadi dari keempat nafsu tadi itu puncaknya adalah mutmainah. Mutmainah adalah jiwa yang tenang. Jadi sebelum kita itu mencapai mutmainah, tentunya kita juga masih akan kerepotan dengan hal-hal yang tidak baik tadi. Karena itu tidak akan menuntun kita ke ketentraman pikiran dan ketentraman jiwa. Barulah kita mencapai mutmainah, itu kita bisa menemukan ketenangan jiwa. Karena mutmainah sendiri adalah jiwa yang tenang. Jadi kita tenang. Tenang karena kepercayaan kita, keyakinan kita mutlak hak. Allah Maha Benar, Allah Maha Besar. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan khodo dan khodar,
besarnya rahmat dan apapun itu yang berkaitan dengan Allah, kita yakin betul. Tidak pernah kita mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Jadi tidak ada bahasanya seandainya, apabila, tidak ada. Tidak ada kata-kata, oh seandainya saya begini, apabila dulu saya begini. Tidak ada. Karena dia yakin betul yang terjadi itulah yang terbaik yang datangnya dari Allah. Yang menjadikan tidak baik itu kan karena pikiran kita, karena nafsu kita. Berkaitan dengan keinginan tadi. Wah seandainya saya begini, mungkin saya akan begini. Mungkin saya akan begitu. Seandainya, mungkin ini tidak ada. Karena sesuatu hal yang sudah terjadi, itu tidak akan mungkin ada, mungkin atau seandainya. Kan begitu. Kalaupun garisnya tidak seperti itu, otomatis hasilnya pun juga belum tentu seperti apa yang kita inginkan. Seperti itu. Makanya kita harus yakin betul hal yang terjadi itulah hal yang terbaik yang datangnya dari Allah. Takdir yang baik yang datangnya dari Allah. Karena semuanya itu baik. Yang tidak baik itu kan karena nafsu kita, pikiran kita. Seperti itu. Makanya kita harus mengelola nafsu kita supaya kita bisa mencapai mutmainah tadi. Mencapai ketenangan jiwa tadi. Karena kita yakin betul khotohotar tadi. Akhirnya dalam melaksanakan semua hal adanya cuman senang, senang, dan senang. Bangga, bangga, dan bangga. Bangga akan apa? Bangga akan kebesaran Allah. Bangga akan takdir yang baik yang datangnya dari Allah. Seperti itu. Mungkin itu saja. Saya menambahkan sedikit, mohon maaf agak berbeda. Berkaitan dengan pertanyaan ya. Pertanyaan mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak langsung kita jawab di kolom komentar. Kenapa demikian? Karena terkadang jawaban kita yang secara tulisan itu nantinya akan penerimaannya akan lain. Jadi lebih baik mungkin lain waktu kita akan buatkan video khusus kalau ada pertanyaan yang tidak langsung kami jawab. Mungkin seperti itu. Yang terakhir, kami ingatkan bahwa seperti biasa, kebenaran yang hakiki itu mutlak hak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya manusia biasa menyampaikan keilmuan sedikit apa yang kami tahu. Mungkin itu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.